semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Febrina Girsang dengan NIM 2407060559. Saya dari kelompok 7, mata kuliah Sejarah Indonesia sampai dengan abad ke-15 dari program studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya dan Universitas Sumatera Utara. Dalam kelompok 7, kami membawa materi mengenai Kerajaan Kediri, di mana Kerajaan Kediri merupakan sebuah kerajaan yang berada di tepatnya daerah Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri sendiri adalah kerajaan yang dikenal dengan sebutan nama Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Daha. Kerajaan Kediri merupakan sebuah kerajaan besar yang berada di Nusantara dengan corak Hindu-Buddha. Selanjutnya, saya akan menceritakan bagaimana kondisi dari Kerajaan Kediri. Yang pertama itu kondisi ekonomi. Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat Kerajaan Kediri memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Hasil pertaniannya berupa beras yang menjadi sumber pangan utama. Sedangkan barang dagangannya berupa emas, kayu cendana, pinang, perak, dan daging dan gerabah. Pada masa itu, alat tukar atau alat pembayaran adalah uang. Uang tersebut dibuat dari bahan dasar emas. Untuk pajak yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hasil bumi, sehingga tidak memberatkan. Kegiatan perdagangan ini berjalan lancar karena Kerajaan Kediri berada di posisi yang cukup strategis. Selanjutnya itu kondisi politik Kerajaan Kediri. Kondisi politik Kerajaan Kediri singkat, bisa dibilangnya cukup stabil selama masa kejayaannya. Pemerintahannya dijalankan oleh seorang raja yang dibantu para pejabat istana dan menteri. Raja dianggap sebagai pemimpin dengan kekuasaan absolut untuk mengambil keputusan. Sementara itu, para pejabat istana dan menteri bertugas untuk menjaga keamanan dan mengurus pemerintahan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengurus keuangan, administrasi, keamanan, hingga militer. Sistem pemerintahan daerah ini sudah terorganisir semaksimal mungkin. Setiap daerahnya dipimpin oleh adipati yang bertugas dalam mengurusi keuangan, pemerintahan hingga keamanan. Adipati juga menyalurkan pajak dan upeti untuk raja yang menjadi tanda kesetiaannya. Yang terakhir itu kondisi sosial budaya Kerajaan Kediri. Meskipun menganut agama Hindu, masyarakat Kediri sama sekali tidak menerapkan sistem kasta. Hal ini sudah tertuang dalam sebuah kitab Lubdaka yang dibuat oleh Empu Tanakung di zaman Raja Kameswara. Kitab Lubdaka menjelaskan bahwa tingkat tinggi ataupun rendahnya nilai seseorang tidak dapat dinilai dari garis keturunannya. Namun semuanya dapat dilihat dari sikap dan sifat yang dimiliki oleh orang itu tersendiri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Furtz Wilson Suburian dengan NIM 2407060063, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Sejarah. Saya dari kelompok 7 yang akan melakukan beberapa materi tentang Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia, tepatnya di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13. Kediri dikenal sebagai kerajaan yang maju di bidang budaya, seni, dan perdagangan. Ibu kota dari Kerajaan Kediri terletak di kota Kediri sekarang, dan pusat pemerintahan ini cukup terkenal pada masa itu. Pada masa kejayaannya, Kediri dipimpin oleh raja-raja yang terkenal seperti Raja Jayabaya yang sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Salah satu hal yang paling dikenal dari Raja Jayabaya adalah ramalan yang legendaris tentang masa depan yang dikenal dengan ramalan Jayabaya. Kerajaan Kediri juga terkenal karena sistem pemerintahannya yang struktur dengan baik. Ada kelas-kelas masyarakat yang terorganisir, mulai dari raja, pejabat, pedagang, hingga petani. Selain itu, kerajaan ini juga aktif dalam perdagangan, bahkan menjalin hubungan dagang dengan negara-negara luar seperti India dan Tiongkok. Dalam bidang budaya, Kerajaan Kediri berkembang, sangat-sangat berkembang, terutama dalam hal sastra. Salah satu karya sastra yang terkenal dari masa Kediri adalah Kakawin Batratayu yang menceritakan kisah epik tentang perang besar di kerajaan Hastina. Setelah mengalami periode kejayaan, Kerajaan Kediri akhirnya mengalami kemunduran. Faktor-faktor seperti serangan dari kerajaan lain
dan perubahan dalam pola pemerintahan yang menyebabkan kerajaan ini semakin lemah pada akhirnya. Kediri menjadi bagian dari kerajaan Singosari yang lebih besar pada abad ke-13. Itulah gambaran singkat tentang kerajaan Kediri. Meskipun sudah lama runtuh, jejak kejayaannya masih bisa kita temui dalam berbagai peninggalan sejarah dan budaya di sekitar Jawa Timur. Nah, kerajaan Kediri sendiri merupakan kerajaan yang ada di Indonesia, terletak di Jawa Timur. Pada masa itu, kerajaan Kediri sendiri sangat dikenal karena dia bukan juga dikenal karena kepemimpinan yang bijaksana oleh Raja Jayabaya, tapi juga karena beberapa karya sastra, budaya, perdagangan, dan orang-orang lokal. Di bidang perdagangan, Kediri juga mereka sangat maju dan bahkan jadi pusat perdagangan. Namun meskipun pernah jaya, kerajaan Kediri mulai melemah karena serangan dari kerajaan Singosari dan juga ada faktor internal seperti masalah pemerintahan yang pada akhirnya kerajaan Kediri jadi bagian dari kerajaan Singosari sekitar abad ke-13. Jadi, meskipun kerajaan Kediri sudah tidak ada lagi, warisan budaya sejarahnya tetap bisa ditemui sampai dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandra Gusti Braja Satrio. NIM saya 2407008085. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ialah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang berkembang pada masa akhir abad pertengahan. Sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi, kerajaan ini terletak di wilayah Jawa Timur dan merupakan penerus dari kerajaan Singasari yang lebih awal. Berikut adalah materi utama mengenai Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri didirikan pada sekitar abad ke-11 Masehi setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Erlangga yang sebelumnya memerintah Singasari setelah Erlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menjadi salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di Jawa Timur pada waktu itu. Yang kedua, raja-raja Kerajaan Kediri. Beberapa raja yang memerintah di Kerajaan Kediri. Yang pertama ialah ada Raja Erlangga tahun 1919 sampai 1049 Masehi. Yang kedua ialah ada Raja Jayabaya, memimpin pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Yang ketiga adalah Raja Jaya Katwang, memerintah pada tahun 1289 sampai 1292 Masehi. Yang ketiga ialah pusat pemerintahan. Dan yang keempat ada masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Pada masa ini, Kediri dikenal sebagai kerajaan yang makmur, maju dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, dan perdagangan. Yang kelima adalah agama dan kebudayaan. Agama yang berkembang di Kerajaan Kediri pada umumnya adalah Hindu. Meskipun pengaruh Buddha juga terasa, selain itu, kebudayaan Kediri juga dipengaruhi oleh budaya India yang tampak pada arsitektur, candi, dan sistem pemerintahan mereka. Dan yang keenam adalah runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Raja Jaya Katwang pada tahun 1292. Kerajaan Kediri jatuh ke tangan Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, seorang tokoh yang sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan ini.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, swastiastu, dan salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih buat dosen pengampu kita pada pagi hari ini, Bu Lestari dari Citota Biginting SSMA, yang telah menjadikan kami berpresentasi pada pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesempatan pertama. Seringkali kesempatan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini, Kerajaan Kediri sebagai warisan sejarah yang megah. Saya, Yohanes Petrus Sigurian dengan NIM 240706063 sebagai moderator. Saya Irma Kiting dengan NIM 240706029 sebagai pembahasan materi. Saya Pandra Gusti dari Satrio dengan NIM 240706105 sebagai pembaca materi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu Buddha yang pernah berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-11 sampai hingga ke-13. Terletak di sekitar Sungai Brantes di Jawa Timur, yang dimana didirikan oleh Sri Samara Wijaya, sepupu Raja Airlangga. Kediri ini muncul dari pembagian kerajaan Kahuripan selama hampir 2 abad. Kediri berkembang menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan di Nusantara, sehingga meningkatkan warisan yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Dan di sini ada unsur kerajaan Kediri. Pembagian kerajaan Kahuripan yang pertama yaitu Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi Kediri, Pajajaran dan Jenggala pada tahun 1045 untuk menghindari perebutan tahta. Yang kedua, pendirian Kediri. Sri Samarawijaya menerima wilayah barat atau sebagai Kediri Panjalu untuk menjadikan kerajaan baru. Ketiga, perang saudara. Konflik antara Kediri dan Jenggala berlangsung selama 60 tahun hingga Kediri akhirnya menang. Nah, di sini kehidupan masyarakat Kediri sendiri mempunyai kepercayaan, yang dimana mayoritas kepercayaan Kediri di sini menganut agama Hindu Siwa yang terlihat dari peninggalan Candi dan Arca. Dari ekonomi, bertumbuh pada pertanian dan perdagangan dengan komoditas utama beras, emas, perak, dan rempah-rempah. Di sisi sosial juga tidak mengalami sistem kasta. Nilai seseorang ditentukan oleh sifat dan sikapnya, bukan keturunan suatu masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan budaya dan sastra. Yang pertama itu ada Bharata Yuga, dibuat oleh Empu Sedang dan Empu Pandulu pada masa Raja Jayabaya. Yang kedua itu ada Sumanasantaka dari karya Empu Monaguna pada masa Raja Kertajaya. Ketiga ada Semaradahana, ditulis oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Kameswara. Keempat ada Krisnayana, ditulis oleh Empu Tribuna juga pada masa Raja Kertajaya. Selanjutnya ada raja-raja kerajaan Kediri. Pertama itu ada Sri Jayawarsa, raja pertama Kediri yang dikenal dengan kebijaksanaan. Kedua ada Ratu Jayabaya, raja terkenal yang membawa Kediri ke masa kejayaannya. Ketiga ada Sri Maharaja Kertajaya, raja terakhir Kediri yang dikalahkan oleh Kenaro. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Kediri. Pertama itu ada prasasti Sirah Keting, berisi tentang pemberian hadiah tanah kepada rakyat oleh Raja Jayawarsa pada tahun 1104 Masehi. Kedua ada Candi Pura, peninggalan bercorak Hindu yang menunjukkan keahlian arsitektur masyarakat Kediri. Ketiga ada Arca Hindu, berbagai arca dewa Hindu yang menggambarkan kepercayaan masyarakat Kediri. Kejatuhan Kerajaan Kediri. Yang pertama itu ada konflik internal. Perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana melemahkan kekuatan kerajaan. Yang kedua ada kekejaman Raja. Raja Kertajaya mengklaim dirinya sebagai dewa dan menyiksa kaum Brahmana yang menolak menyembahnya. Yang ketiga itu ada serangan Kenaro. Kenaro dari Tumambel berhasil mengalahkan Raja Kertajaya, mengakhiri kekuasaan Kediri.
dan pengaruh kerajaan Kediri. Yang pertama ada sastra dan budaya. Karya sastra seperti Bharatayuda masih dipelajari dan dihargai hingga ini, memengaruhi perkembangan sastra Jawa. Yang kedua, sistem pemerintahan. Struktur pemerintah Kediri menjadi modal bagi kerajaan-kerajaan selanjutnya di Jawa. Yang ketiga ada perdagangan. Jalur perdagangan yang dikembangkan Kediri menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Dan yang keempat ada toleransi beragama. Sikap terbuka terhadap berbagai kepercayaan menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia modern. Baik, sekian dari presentasi kami pada pagi hari ini. Kiranya teman-teman diizinkan untuk bertanya kepada kami. Baik, Pak. Beruntung dengan NIM 24070633 ingin bertanya kepada Yohanes. Jelaskan alasan Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi Kediri dan Jenggara. Baik, pada Biswarudin. Kenalkan, nama saya Biswarudin dengan NIM 24070601. Saya akan bertanya kepada Pandra Satrio Braja. Yang akan saya tanyakan yaitu apa penyebab utama kejatuhan kerajaan Kediri? Terima kasih. Baik, yang terakhir, Rehan. Baik, nama saya Ryan Ramadhanita dengan NIM 24070603 ingin bertanya. Tadi di PPT ada disebutkan Prabu Jayabaya. Zaman pemerintahannya kerajaan Kediri masuki kejayaan. Selain itu, di zaman dia juga ada namanya Ramalan Jayabaya atau Jaka Jayabaya. Pertanyaannya, apa yang membuat ramalan tersebut terkenal hingga zaman sekarang yang kadang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting di negeri ini? Sekian. Pertanyaan untuk Jerman. Pada teman-teman yang bertanya, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan teman-teman dengan waktu yang ada. Sejarah Kediri menaklukkan Jenggala. Kisah Raja Jayabaya. Panjalu dan Panji Karasakan yang berkuasa di Jenggala. Mereka tidak dapat hidup berdampingan sekalipun mereka bersaudara. Perselisihan antara kedua keturunan Raja Airlangga itu menyebabkan penderitaan di kalangan rakyat kecil. Pak, jalannya jangan cepat-cepat. Sibuklah. Alon-alon, Pak. Kalau tidak cepat-cepat, kita bisa terjebak perang, Bo. Itu di bawah pimpinan kakek buyut kita, Raja Airlangga. Di bawah komando Jayabaya, Kediri akhirnya mampu menundukkan Jenggala untuk selama-lamanya. Kemenangan ini tertulis di dalam sebuah prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Hantal atau Panjalu Hayati yang berarti Panjalu menang. Prasasti ini dibuat untuk mengenang kemenangan pasukan Panjalu atau Kediri atas Jenggala. Setelah kondisi kerajaan stabil, Jayabaya lalu mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Hingga pada suatu hari di Sungai Berantas, Senopati Sarwajala, seorang panglima angkatan laut Kediri, sedang memimpin pelatihan dan menseleksi prajurit. Kamu, kenapa kakimu bergetar? Kenapa tidak ikut lompat ke sungai? Saya takut, Panglima. Kamu tidak bisa berenang. Bisa, Panglima. Saya cuma takut ya buaya, Panglima. Mental apa ini? Calon prajurit Raja Jayabaya harus memiliki karakter tangguh. Segera lompat, atau pulang ke rumahmu, ngangon sapi lagi. Tujuan Raja Jayabaya membentuk armada laut yang kuat adalah untuk menjamin keamanan perairan di wilayahnya, sehingga proses perdagangan di Kediri menjadi lancar dan lebih maju. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada kesejahteraan rakyatnya. Selain perdagangan, mata pencaharian yang penting untuk rakyat Kediri adalah pertanian, dengan hasil utamanya adalah padi. Di masa ini pun, kesadaran rakyat tentang pajak sudah sangat tinggi.
rakyat menyerahkan sebagian hasil buminya kepada pemerintah. Raja yang terakhir memimpin Kediri adalah Prabu Kertajaya atau biasa disebut dengan Prabu Dandan Tembis. Ia memerintah dari tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Budi. Pertanyaannya tadi tentang apa penyebab utama runtuhnya kerajaan Kediri. Runtuhan kerajaan Kediri ini terjadi pada masa Kertajaya, diawali dengan adanya konflik antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Jadi saat itu sang raja mempunyai ambisi ini disembah oleh Brahmana Hindu serta Buddha yang ada di kerajaan Kediri. Akan tetapi para Brahmana menolaknya. Penolakan tersebut rupanya memancing amarah Kertajaya. Ia kemudian melakukan berbagai perilaku buruk pada kaum Brahmana. Guna menghadapi ancaman Kertajaya, Brahmana kemudian lari ke wilayah Mapel untuk meminta perlindungan kepada Dinar. Terima kasih. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari Samuel. Pertanyaannya, jelaskan alasan Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi Kediri dan Jenggala. Jadi, pada zaman Airlangga, dia memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi dua wilayah, yaitu Kediri dan Jenggala. Yang dimana alasan utama di balik pembagian ini adalah karena kondisi politik ekonomi dan untuk menjaga kestabilan kerajaan. Pada waktu itu, setelah Airlangga naik tahta, dia menghadapi banyak tantangan, termasuk adanya konflik internal dan persaingan antar keluarga bangsawan. Jadi, dengan membagi kerajaannya menjadi dua, Airlangga berharap bisa mengurangi ketegangan antar kelompok yang mungkin saling berebut kekuasaan. Kediri dan Jenggala juga punya wilayah yang berbeda. Jadi pembagian ini membuat masing-masing wilayah lebih mudah dan dikelola menjadi lebih stabil. Di satu sisi, keduanya tetap berada di bawah kekuasaan Airlangga. Tapi dengan pembagian ini, dia juga bisa fokus dengan mengatur wilayah tanpa harus terbebani. Secara umum ini adalah langkah strategis untuk menjaga harmonisan dan menghindari konflik yang bisa merusak kerajaan. Sehingga pembagian ini juga membantu mempertahankan kekuasaan Airlangga dengan cara yang lebih efisien. Gimana Samuel? Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan. Pertanyaannya, di zaman pemerintah Jayabaya, selain menjadi puncak kejayaannya kerajaan Kediri, pada masa beliau ada nama ramalan Jayabaya. Apa yang membuat ramalan tersebut terkenal hingga zaman sekarang yang terkadang dikaitkan dengan peristiwa penting di negeri ini? Ramalan Jayabaya dan keberlangsungannya. Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masehi, dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang bijaksana tetapi juga sebagai seorang yang ramah. Ramalan Jayabaya yang sering disebut sebagai Jangka Jayabaya merupakan kumpulan ramalan yang ditulis dan diwariskan secara turun-temurun terutama di kalangan masyarakat Jawa. Mengapa ramalan Jayabaya terkenal? Yang pertama itu ada keterkaitan dengan sejarah. Ramalan Jayabaya seringkali dianggap relevan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang kedua ada keberlangsungan dan interpretasi. Ramalan-ramalan ini terus diinterpretasi dan dikaitkan dengan kondisi sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga ada aspek budaya dan spiritual. Dalam budaya Jawa, ramalan Jayabaya memiliki nilai spiritual dan kultural yang mendalam. Yang keempat ada pengaruh dalam sastra dan tradisi. Karya-karya yang berkaitan dengan ramalan Jayabaya telah menjadi bagian dari sastra dan tradisi lisan di Jawa yang membuatnya terus dikenang dan dibahas dalam berbagai konteks. Jadi kesimpulannya, ramalan Jayabaya tetap terkenal hingga kini karena keterkaitannya dengan sejarah, interpretasi yang berkelanjutan, serta nilai-nilai budaya yang mendalam. Masyarakat masih mengacu pada ramalan ini menjadi konteks peristiwa-peristiwa penting yang menjadi bagian integral dan identitas dan warisan budaya Jawa. Terima kasih. Baik, saatnya saya akan menyimpulkan
Kesimpulan dari pertanyaan teman-teman dan presentasi kami pada pagi hari ini, yaitu Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang punya warisan sejarah yang luar biasa. Dengan peninggalan seperti prasasti, candi, dan cerita-cerita legendaris, Kediri menunjukkan betapa majunya peradaban pada waktu itu. Kerajaan ini terkenal dengan kejayaannya dalam bidang sastra, perdagangan, dan kebudayaan, serta memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah Indonesia. Walaupun sekarang banyak peninggalan yang telah hilang atau rusak, jejak sejarah Kediri tetap membekas dan memberikan kita banyak pelajaran tentang kerajaan masa lalu. Kita banyak ambil pelajaran tentang kejayaan masa lalu sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Kerajaan Kediri memang layak disebut sebagai warisan sejarah yang megah. Baik, terima kasih. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.